Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Mari kita buka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah dan diikuti dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Apa yang akan kita pelajari hari ini, Ustaz? Kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 3 pembelajaran kedua, muatan pelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Bersama Ustaz Alis yang paling gagah. Baik, apa tujuan pelajaran kita hari ini, Ustaz? Tujuan pelajaran kita adalah setelah menyimak video pembelajaran, Ananda mampu menyebutkan manfaat persatuan dan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Apalagi Ustadz? Setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menulis cerita tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya dengan detail. Berarti Ustadz, kita akan tulis cerita ini Ustadz. Betul, kita akan belajar membuat cerita. Oke. Muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Manfaat persatuan dan kesatuan. Kita akan membahas tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Sebelum kita membahas tentang persatuan dan kesatuan, kita selalu mendengar tentang istilah bersatu kita padu, bercerai kita runtuh. Wah, Ustadz, apa itu bercerai dan apa itu bersatu? Bersatu berarti berkumpul atau bergabung menjadi bagian yang besar. Berkumpul atau bergabung menjadi bagian yang besar. Oh, berarti kalau kita kumpul-kumpul dan kita bergabung bersama-sama, itu artinya bersatu, Ustaz. Betul. Apa itu bercerai? Bercerai artinya memisahkan diri atau tidak bergabung dengan yang lain. Dia menyepi, dia menyendiri, dia memisahkan diri dari setiap problematika yang dihadapi oleh keluarganya, masyarakat maupun negara. Dia tidak ingin turut campur karena dia ingin memisahkan diri. Artinya dia ingin bercerai. Nah, Ustadz, bersatu itu ternyata anak-anakku sekalian bukan hanya kepada hal-hal yang positif, akan tetapi bisa jadi juga bersatu dalam hal yang negatif. Iya Ustadz, iya dong. Contoh bersatu dalam hal yang negatif adalah bekerja sama saat menyontek, bekerja sama dalam ujian. Ini adalah salah satu contoh kerjasama yang negatif. Atau bekerja sama dalam mencoret-coret dinding dan merusak perabotan di lingkungan rumah atau merusak fasilitas sekolah. Ini juga salah satu contoh perbuatan bersatu yang negatif. Ayo teman-teman, kita bersatu padu dalam membakar rumahnya Ustadz Alis. Aduh, nauzubillah min dzalik. Itu juga adalah salah satu contoh bersatu yang negatif. Contoh bersatu yang positif adalah bersatu padu membersihkan lingkungan rumah, bersatu padu dalam mewujudkan kemerdekaan, bersatu padu dalam menciptakan kedamaian dan ketertiban. Itu adalah beberapa contoh dari bersatu yang positif. Nah, kira-kira Ustadz, apa manfaat persatuan bagi kita? Manfaat persatuan bagi kita adalah pekerjaan yang banyak menjadi sedikit. Banyaknya sampah. Bagaimana ini? Kalau dikerjakan sendiri, anakku yang soleh, pekerjaan yang banyak itu akan menguras banyak waktu. Sehingga terasa
lama pekerjaannya, sehingga akan sulit, akan terasa berat jika dilakukan secara sendiri. Akan tetapi jika bersatu, kita mampu, artinya bahwa jika bersatu, pekerjaan yang banyak tadi, sampah yang banyak tadi akan terasa menjadi sedikit. Apalagi pekerjaan yang lama menjadi singkat. Ini kotoran di selokan rumah, sedimentasinya, tumpukan tanahnya sudah menggunung, hampir menutupi selokan. Piye ini? Kalau dibersihkan sendiri akan memakan waktu selama seharian penuh atau mungkin selama seminggu. Akan tetapi anak-anakku sekalian, jika dilakukan bersama-sama, ada yang memunguti kotorannya, ada yang membuangnya ke tempat yang seharusnya, sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan lama bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian apalagi Ustadz manfaat persatuan? Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Aduh, ada pohon tumbang. Piye ini? Kalau dikerjakan, diangkat sendiri atau diangkat berdua, berat sekali. Akan sulit untuk diselesaikan. Akan tetapi jikalau ada kesadaran dari masyarakat, ada pohon tumbang, lalu kemudian mereka bersatu padu, mereka mengangkat rame-rame, sehingga apa yang terjadi? Pekerjaan yang seharusnya berat menjadi ringan. Apalagi? Manfaat persatuan berikutnya adalah pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Kapannya kemerdekaan bisa saya wujudkan? Kata seorang pejuang dalam batinnya. Dia ingin mewujudkan kemerdekaan, tapi cuma sendirinya saja yang ingin mewujudkan kemerdekaan. Tidak ada lagi teman-temannya lain yang ingin mewujudkan kemerdekaan. Sehingga apa yang terjadi? Dia angkat senjatanya, bambu runcing, lalu kemudian dia pergi menyerbu markas Belanda yang berjumlah ratusan orang sendirinya. Dengan teriak merdeka, kemudian dia pergi ke sana. Apa yang terjadi? Dia kemudian ditangkap atau bahkan dihukum mati karena dia hanya berjuang seorang diri. Tapi kemudian apa yang terjadi anakku sekalian? Jikalau seluruh pejuang-pejuang di daratan, di seluruh wilayah Nusantara, mereka bersatu padu, sehingga apa yang terjadi? Kemerdekaan yang dulunya sulit untuk diraih ketika mereka bersatu, akhirnya kemerdekaan dapat dengan mudah diperoleh. Merdeka. Apalagi manfaat persatuan berikutnya? Manfaat persatuan berikutnya adalah menjalin kekompakan dan kekeluargaan. Ketika kita kerjasama membersihkan lingkungan rumah misalnya, ada terjadi kekompakan di antara kita. Tidak ada yang saling mengganggu, tidak ada yang saling bertengkar dan lain sebagainya. Sehingga tercipta suasana kekeluargaan. Apalagi? Tercipta keharmonisan dan kedamaian. Ketika kita bersatu padu melindungi lingkungan kita, maka apa yang akan kita peroleh? Kita akan memperoleh rasanya ketenangan, kedamaian, plus keharmonisan. Oke? Ada 6 yang Ustadz tuliskan, tapi sebenarnya banyak sekali manfaat persatuan yang dapat kita peroleh. Tapi cukup 6 saja, Ustadz ulangi. Manfaat persatuan, pekerjaan yang banyak menjadi sedikit, pekerjaan yang lama menjadi singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan yang sulit menjadi mudah, menjalin kekompakan dan kekeluargaan, tercipta keharmonisan dan kedamaian. Nah, apa lagi yang akan kita bahas, Ustaz? Kita akan menganalisis gambar. Wow. Mencari informasi berdasarkan gambar. Berarti ada gambar nih. Mana gambarnya ya? Wah. Kita lihat dulu bagaimana suasananya. Ada berapa orang? Ada 4 orang. Mereka lagi kerjakan apa?
Mereka lagi berdiskusi. Memakai seragam apa? Memakai seragam sekolah. Berarti kita bisa analisis berdasarkan adik simbang. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, kita analisis satu-satu. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka lagi berdiskusi. Mereka berdiskusi dalam memecahkan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian apa lagi? Apa, di mana? Di mana? Di mana itu berlangsung? Karena kita lihat mereka lagi pakai pakaian sekolah, berarti mereka melakukan itu di lingkungan sekolah. Di mana itu berlangsung? Di lingkungan sekolah. Boleh di kelas, boleh di gazebo, boleh di perpustakaan. Yang jelas mereka melakukan itu di lingkungan sekolah. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdiskusi. Di mana itu berlangsung? Di lingkungan sekolah. Kapan pelaksanaannya? Kapan pelaksanaannya? Berarti saat jam pelajaran. Ya, karena mereka masih menggunakan seragam sekolah. Apa lagi? Apa, di mana, kapan, siapa? Siapa melaksanakan kegiatan itu? Berarti yang melaksanakan kegiatan itu adalah para siswa sekolah dasar. Kenapa pakai keterangan sekolah dasar? Karena pakaian mereka putih dan merah. Sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa mereka berasal dari sekolah dasar. Kalau ada lambangnya Al-Qalam, berarti sekolah dasar Islam Terpadu Al-Qalam. Tapi tidak ada lambangnya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa? Mengapa mereka melakukan kegiatan itu? Karena mereka ingin menyelesaikan tugas. Bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung? Kegiatan itu bisa berlangsung karena mereka bersatu dalam suasana kekeluargaan. Oke? Begitulah cara kita menganalisis gambar. Pertama, kita harus menghadirkan setiap pertanyaan-pertanyaan berdasarkan adik simbang, sehingga kita bisa menggali informasi seutuhnya dari gambar tersebut. Oke? Begitu loh cara analisis gambar. Ustaz sudah mengajarkan cara analisis gambar. Terus Ustaz, bagaimana kalau kita menganalisis bacaan? Perhatikan bacaan berikut. Silakan dibaca bacaan ini. Kita baca bersama-sama yang dipimpin oleh Ustadz. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting. Baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Jadi bersatu kita teguh bisa memunculkan suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, anak-anakku sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, silakan diperhatikan bacaan-bacaan tersebut dan analisis setiap paragrafnya. Ada berapa paragraf semuanya? Ada 4 paragraf. 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan dibaca dan kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi tugas kalian. Inilah tugasnya. Tugasnya bukan mengecat rumah ya. Ada cat tumpah. Tugas.
Apa makna bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh? Sudah tadi dibacaan. Apa lagi? Nomor 2, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi Indonesia? Supaya apa? Mengapa? Silakan dijawab. Kemudian, berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi Siskamling Ustadz sudah sampaikan. Siskamling itu sistem keamanan lingkungan. Aduh, Ustadz sudah bocorkan lagi satu jawaban. Apa lagi? Wah, tuliskan suatu cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalamanmu. Ceritamu harus memuat kejadian yang pernah kamu alami tentang persatuan dan kesatuan. Contohnya kegiatan di rumah. Dan harus dijelaskan kira-kira apa manfaat dari persatuan dan kesatuan itu. Dan kemudian harus ada tempat waktu kejadian. Tempat kejadian dan waktu pelaksanaan kejadian itu. Jadi harus diceritakan. Misalnya Ustadz kasih contoh ya. Ustadz dan istri beserta anak-anak Ustadz membersihkan lingkungan rumah. Kita membersihkan dari pagi sampai siang. Kami berkeringat, capek, dan kemudian merasa lelah karena seharian sepanjang setengah hari penuh kita membersihkan lingkungan rumah. Akan tetapi setelah kita membersihkan, rupa-rupanya kami dapat menikmati rasanya keindahan lingkungan rumah karena lingkungan rumah sudah bersih, asri, dan indah. Sehingga kita dapat bermain, kita dapat melakukan aktivitas yang baik di lingkungan rumah dengan perasaan yang nyaman. Oke, itu contohnya. Berarti ada tempat dan waktu kejadian. Tempatnya di lingkungan rumah dan waktunya dari pagi sampai siang. Kemudian manfaatnya adalah lingkungan menjadi indah, asri, dan nyaman. Apa kejadian yang Ustadz alami? Kejadian yang Ustadz alami dengan istrinya Ustadz dan anak-anaknya Ustadz. Oke, anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ingat yang Ustadz pernah sampaikan di awal pelajaran kita tentang ittaqullaha wasilu arhamakum. Takutlah kamu kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Oke, anak-anakku sekalian, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.